Shalom, puji Tuhan. Minggu pertama di bulan Juli, kita bersyukur penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semua di pertengahan tahun ini. Baik Bapak Ibu, kita baru saja menyelesaikan khususnya yang saya ambil kita dalam beberapa waktu belajar tentang kitab Roma. Nah, hari ini kita akan mulai khotbah seri yang terbaru mengenai eksposisi kitab Galatia. Ya, kita akan belajar kitab Galatia. Kitab Galatia hanya 6 pasal. Ya, tapi kurang lebih ada 30 seri pengajaran tentang kitab Galatia. Ya, beberapa tim pastoral masih akan menyelesaikan PR-nya mereka, tapi setelah itu kita akan semua akan kembali ke eksposisi kitab Galatia. Nah, seri yang pertama ini kita akan bicara tentang inisiatif Allah, ya. Bagaimana kita mengkalibrasi lensa realitas kita, menemukan pondasi yang kokoh di tengah ketidakpastian melalui anatomi inisiatif Allah dalam kitab Galatia. Ya, nah di pasal 1 kitab Galatia yang akan minggu ini kita belajar mulai dari pasal 1 sampai dengan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Rasul Paulus bicara kepada beberapa jemaat dan gereja di Galatia, dan hari ini kita belajar apa itu doktrin inisiatif Allah. Ya, nah kalau kita tahu tentang inisiatif Allah, kita menghadapi tahun 2026 ini banyak ketidakpastian. Ya, negara kita, ya, bahkan mungkin perencanaan kita awal tahun banyak yang gagal. Atau mungkin sendiri kita udah mulai loyo. Nah, tapi kita akan belajar bagaimana inisiatif Allah menyertai kita di tengah-tengah pergumulan kita. Itu sebabnya saya sebagai gembala ingin kita semua belajar bagaimana doktrin inisiatif Allah bisa kita pahami di dalam kehidupan kita. Kitab Galatia ini kalau saya baca dari para pakar-pakar Alkitab, ya, bicara tentang seperti dinamit rohani, ya, dinamit rohani. Dan sekilas tentang surat Galatia ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia sekitar 15 sampai 20 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Ya, jadi kitab Galatia ini ditulis kurang lebih 15 sampai 20 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Dan surat ini membahas masalah perpecahan di dalam jemaat Galatia. Ya, ada perpecahan sosial, ras, ya. Dan masalah yang paling besar timbul adalah munculnya pengajar palsu yang mengatakan bahwa semua orang Kristen bukan Yahudi harus menaati hukum Musa agar Tuhan disenangkan dan mereka dapat diterima oleh Allah. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, iya sudahlah itu kan zamannya Galatia, apa kena mengenanya sama zaman kita sekarang? Ya, mungkin Bapak Ibu berpikir seperti itu. Ya. Memang kalau dilihat dari zaman modern sekarang ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kita. Namun hal yang sama dengan format yang berbeda masih terjadi sampai sekarang ini. Kericuhan yang terjadi di Galatia karena jemaat di sana masih bingung tentang Injil. Ya. Kitab Roma kita sudah belajar tentang Injil. Lalu kenapa lagi kita bicara Injil lagi di kitab Galatia? Ya. Rasul Paulus menyoroti hakikat Injil. Rasul Paulus menekankan bahwa Yesus cukup. Ya. Dan menguraikan secara terperinci apa itu Injil dan bagaimana cara kerja Injil. Ya, nanti kita akan baca. Hari ini kita akan bahas Galatia 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima.
Nah, saya akan mulai dari beberapa penulis buku tentang Galatia. Kurang lebih ada 4-5 buku yang cukup terkenal ya. 4 dan 5 buku ini membahas dua tokoh ini. Namanya yang pertama adalah Charles Wesley, yang kedua William Holland. Ya, mereka adalah tokoh yang membawa pergerakan di Inggris pada zamannya. Ya. Charles Wesley seorang pencetus gereja Metodis, ya, akar dari kegerakan Pantekosta dan karismatik. Lalu William Holland adalah tokoh reform. Ya. Mereka berdua ini punya kerinduan yang besar akan Tuhan, tapi zaman itu kan tidak seperti sekarang. Kita mau cari tentang kegerakan Pantekosta di internet, langsung keluar. Kalau dulu mereka bingung mau tanya siapa, mereka belajar tentang Tuhan. Ya. Lalu anak muda ini, mereka sebenarnya bukan hanya 2 orang, mereka ada beberapa komunitas gitu. Lalu mereka mulai membaca buku tentang Galatia yang ditulis oleh Martin Luther. Mereka baca dan saling membacakan mereka berdua ini karena mereka adalah tokoh yang besar. Yang uniknya pada saat mereka saling membacakan komentar Martin Luther tentang kitab Galatia, mereka mengalami jamahan Tuhan. Mereka mengalami jamahan Tuhan bukan pada saat KKR. Ada pendeta besar. Bukan pada saat youth camp yang lagi rame. Ya. Bukan pada saat conference besar. Bahkan tidak ada artis. Tidak ada artis. Tapi karena membaca, bahkan saling membacakan, mereka berdua dijamah Tuhan lalu lahir baru. Mereka bersujud dan bertobat. Setelah itu mereka berapi-api mengabarkan Injil. Wow. Saya waktu mempersiapkan ini saya baca tentang William Holland sama Charles Wesley. Benar-benar hanya membaca. Mereka mulai mengalami kegerakan. Kalau gitu apa yang menyebabkan suatu perubahan hidup yang begitu radikal bagi mereka? Ya. Apa yang menyebabkan? Jika kita pikir hari-hari ini kita sudah ngerti Injil, kita sudah banyak pelayanan, lalu kita hari ini belajar lagi tentang Injil. Mungkin kita bisa bilang Injil lagi, Injil lagi. Kita harus jujur. Sebenarnya kita melihat ini akan berulang-ulang. Kenapa? Kalau kita merasa kita tahu Injil, sebenarnya disitulah kita belum ngerti Injil. Kenapa? Kita ngerti Injil itu kalau kita tidak pernah merasa puas akan mendengar, membaca firman Tuhan. Jika kita merasa sudah sepenuhnya mengerti dan tamat belajar Injil, itu adalah bukti nyata bahwa kita belum memahaminya. Injil sejati menciptakan kehausan yang tidak pernah habis. Ya. Jadi kalau kita bilang kita sudah ngerti Injil, dan kita rasa kita tidak perlu Injil, kita perlu buku-buku motivasi yang lain. Sebenarnya kita belum paham Injil. Orang yang ngerti Injil, dia rindu mendengarkan suara Injil. Nah, ada 3 pembahasan penting hari ini. Yang pertama kita bicara tentang doktrin, lalu kita bicara tentang otoritas, lalu kita bicara tentang inisiatif Allah. Ya. Yang pertama kita akan belajar tentang doktrin. Galatia 1 ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa
yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat yang kedua. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ya. Ternyata di Galatia ini sudah banyak gereja. Tidak hanya satu gereja. Tapi sudah ada beberapa gereja. Dikatakan di situ kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pola umum yang biasanya Rasul Paulus tulis itu biasanya ke hanya satu gereja untuk menegur masalah di jemaat lokal. Jadi misalkan di Roma, kita belajar di Roma, kepada satu gereja aja, kepada satu jemaat. Tapi kali ini ada pengecualian di kitab Galatia, surat ini diedarkan ke banyak gereja sebagai pengganti khotbah. Ya. Alasannya karena ada krisis doktrin berskala besar yang sedang menyimpang di jemaat dari kebenaran Injil. Ya, ada yang menyimpang. Sebabnya Rasul Paulus menekankan bahwa kitab Galatia ini sebagai pengganti khotbah karena di sana muncul pengajar-pengajar palsu. Saya pernah melihat postingan hamba-hamba Tuhan ya dengan tidak mengurangi rasa hormat. Dia bilang begini di postingannya. Kita tuh gak perlu teologi ya. Kita tuh gak perlu doktrin. Yang penting kita taat dan melakukan firman Tuhan. Sepertinya rohani. Kita gak perlu doktrin, kita gak perlu teologi untuk kita bisa kenal Kristus. Bagaimana mungkin kalau tanpa pengajaran kita bisa kenal Kristus? Kalau kita bilang saya tidak perlu doktrin, itu adalah doktrin kita. Kalau kita bilang kita tidak perlu teologi, itulah teologi kita. Sebenarnya pengenalan, pengajaran firman Tuhan, bahwa kita belajar doktrin, kita belajar teologi, itu adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya. Semua orang punya doktrin. Kita semua punya doktrin. Doktrin itu belief system. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan kita bisa dari kita dididik waktu masih kecil dengan misalkan kultur, suku orang tua kita. Orang Batak, orang Manado, orang Toraja, orang Dayak. Ini ada orang Sumbawa baru datang. Orang Sumbawa, cara ngajarnya beda-beda sama anak-anaknya. Sebabnya ketika kita dididik itu menjadi belief system kita. Apa yang kita percayai menentukan apa yang kita pikirkan atau rasakan. Yang akhirnya menentukan keputusan kita. Ya, masih ingat enggak? Enggak tahu kalau saya waktu masih kecil. Jangan main maghrib-maghrib. Pulang nanti digondol genderuwo. Kalau maghrib itu setannya pada dilepas. Malam-malam jangan nyapu. Malam-malam jangan potong kuku. Itu semua sistem kepercayaan Bapak Ibu Saudara. Kalau makan harus tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Kenapa tangan kiri dipakai untuk tempat yang lain? Itu sistem kepercayaan, belief system yang diajarkan kepada kita semenjak kecil. Ya. Sebabnya kita perlu belajar tentang doktrin, tentang Tuhan. Masalahnya sistem kepercayaan kita, doktrin ajaran-ajaran itu sangat membentuk kita dan kita benturkan itu ke dalam firman Tuhan. Contoh, kalau kita punya sistem kepercayaan yang berbeda, ya, lahir dari satu rahim yang sama aja bisa berbeda pemikirannya. Ya, contoh saya mengambil orang yang gagal
interview kerja. Jadi ada dua orang yang sama, mereka berdua teman baik, lalu mereka melamar di satu perusahaan yang sama. Lalu mereka berdua tidak diterima. Yang si A bilang begini, ini lensa yang salah. Ya, identitasnya bersumber kepada pencapaian diri. Waktu dia nggak diterima, dia bilang, aku ini pecundang. Masa depanku suram. Percuma aku mencoba lagi. Hasilnya adalah keputusasaan total. Tapi yang satu mempunyai pengajaran tentang doktrin yang benar, identitas aman di dalam Tuhan. Dia bilang Tuhan yang akan membuka jalan nanti. Ya, dia bereaksi, aku gagal dan sedih. Tapi aku tahu aku punya skill. Mungkin belum cocok aja. Hasilnya aku bisa bangkit dan mencoba lagi. Ya. Kita setiap hari bisa menemukan banyak kegagalan dalam hidup ini. Gagal dalam bisnis, gagal dalam kehidupan pribadi, keluarga mungkin, atau jodoh. Tapi bagaimana doktrin membantu kita untuk kita bisa melihat kegagalan dengan lensa yang benar. Sebabnya kita perlu tahu doktrin, kita perlu belajar. Nah, kitab Galatia kita akan belajar banyak pengajaran di sana. Yang kedua bicara tentang otoritas. Tadi Galatia 1 ayat 1, Rasul Paulus bilang, dari Paulus, seorang rasul. Arti rasul adalah diutus. Arti rasul adalah yang diutus. Rasul Paulus tidak takut mengatakan mana yang salah dan mana yang benar. Kenapa? Karena doktrin yang salah akan menyesatkan hidup. Sebaliknya doktrin yang benar akan menuntun kepada hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saya menemukan di catatan para teolog, ada yang disebut dengan Rasul Yesus Kristus, yang kita kenal dengan 12 murid, yang disebut adalah saksi mata. Ya, kalau di buku-buku catatan itu disebut R besar. Tapi Rasul Paulus ditulis dengan R kecil. Ya. R kecil ini adalah orang yang diutus oleh sebuah jemaat untuk membuka gereja. Jadi misalkan nanti Hawk berkembang lalu mengutus misalkan Pastor Vivi untuk buka pelayanan baru misalkan. Nah, itu dia disebut Rasul R kecil. Yang diutus untuk membuka gereja di mana-mana. Ya. Memang di Alkitab tidak ditulis R besar, R kecil, tapi para teolog menulis itu R kecil adalah orang yang diutus oleh sebuah jemaat untuk membuka gereja. Ya. Nah, lalu ada sebuah ilmu yang membantu kita untuk kita bisa belajar tentang doktrin, otoritas yang penting dalam kehidupan kita, karena otoritas bicara tentang siapa yang mengeluarkan bacaan ini, siapa yang mengeluarkan tulisan ini, siapa yang berkhotbah. Misalkan saya hamba Tuhan ada yang khotbah ini, otoritas buku Alkitab, siapa yang saya pakai untuk membantu bahan khotbah saya. Ya. Seperti berulang-ulang di tempat ini, kita selalu diajar, nggak ada lagi Roh Kudus bilang sama saya, Tuhan bicara sama saya. Kenapa? Karena apa yang Tuhan katakan sudah ada di dalam Alkitab. Kita harus perlu cek apa yang diomongkan sesuai dengan Alkitab enggak. Apalagi pakai mimpi-mimpi. Saya mimpi. Nah, kita perlu belajar, namanya adalah theory of knowledge, epistemologi namanya. Ya. Epistemologi bukan tentang apa yang kita ketahui, tapi kalau kita tahu, itu sesuatu dari mana kita tahu.
Ya. Otoritas siapa yang mengatakannya sehingga kita percaya? Itu epistemologi. Ya. Itu sebabnya penting. Karena dari hamba Tuhan yang kita dengar, dari kecil kita dididik, itu membentuk epistemologi kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan mengapa pengajaran firman kita sekarang di Hope ini adalah eksegetikal, bukan topikal. Ya, kalau topikal itu begini. Bagaimana kiat-kiat sukses menjadi sukses dalam Tuhan. Itu topikal. Bagaimana langkah-langkah diberkati oleh Tuhan. Bagaimana doa kita bisa mengguncang surga. Bagaimana bisnis kita bisa cuan. Itu topikal. Ya. Harusnya adalah kita belajar firman Tuhan, biarlah teks Alkitab yang mengungkapkan kebenarannya sendiri, bukan semata opini pengkhotbahnya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, di tempat kita sudah nggak ada lagi langkah-langkah, kiat-kiat, bagaimana caranya hidup diberkati oleh Tuhan. Kita sangat sering mendengar di tempat ini. Kita berdoa bukan karena kita supaya diberkati. Di perenungan tadi, sebelum perenungan itu saya terima dulu dari tim yang bikin. Kalau belum saya oke, harus ada direvisi dulu baru kirim ke yang bertugas gitu ya. Waktu itu dikirim, saya baca aja saya sangat terberkati sekali. Kenapa? Karena saya melakukan itu hampir 40 tahun, saya menganggap Tuhan adalah sarana supaya hidup saya diberkati Tuhan. Bukan tujuan lagi Tuhan itu. Tuhan menjadi sarana. Bagaimana supaya saya diberkati Tuhan? Saya rajin pelayanan. Bagaimana diberkati Tuhan? Saya rajin memberi. Saya maksa diri saya untuk bayar perpuluhan. Saya maksa diri saya ketika ada kepercayaan, saya harus melakukannya ini supaya saya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita suka mendengar khotbah yang topikal. Ada hamba Tuhan di sana datang, bawa berita. Beberapa 2 bulan ini ada seorang hamba Tuhan yang lagi terkenal. Ya, dia bisa merubah telur menjadi telur emas. Orang berbondong-bondong datang. Bawa telur. Supaya telurnya jadi emas. Ada datang lagi. Supaya apa? Saya tidak mengalami kutukan, beban berat. Saya mau terhindarkan. Ya, kita harus jujur. Sebabnya Injil datang sama kita untuk merubah setiap minggu epistemologi kita. Dibombardir dengan Injil yang benar. Supaya belief system kita diubahkan. Bagaimana kita mengkalibrasi ulang epistemologi kita?
Ya. Pertanyaan utama epistemologi bukan sekedar apa yang kita ketahui, melainkan dari mana kita tahu itu dan otoritas siapa yang kita percayai. Sebagai peringatan harian kepada kita semua, kita setiap hari dibombardir oleh budaya. Media sosial bicara tentang sukses, materialisme, tradisi dunia sekarang. Jika lensa kita tidak dikalibrasi ulang secara konsisten, kita akan terombang-ambing oleh ketidakpastian dunia. Kita 1 tahun punya 52 minggu untuk dikalibrasi ulang hati kita ibadah raya. Mungkin kita bisa cek selama 52 minggu ini. Apakah kita benar-benar mendengarkan dengan seksama setiap pengajaran? Udah waktunya seminggu sekali, ibadah kita cuma 2 jam. Lalu bagaimana sikap kita waktu mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita buka handphone? Apakah benar-benar buka Alkitab? Atau kita sedang scroll TikTok? Buka Shopee? Buka media sosial yang lain, Instagram? WA tiba-tiba ada notif masuk. Tapi kita ngomong kita perlu firman Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di media sosial, kita sering mendengar, percayalah kepada diri kita sendiri. Kamu pasti bisa. Kamu cuma kurang kerja lebih keras lagi. Kamu cuma kurang punya tekad yang besar. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada diri kita sendiri? Padahal masalahnya adalah diri kita sendiri. Siapa yang bikin resolusi waktu awal tahun kemarin? Ini kita sudah ada di pertengahan tahun. Ya. Mungkin kita resolusi kita mau diet. Dalam 2026 saya berencana target turun 10 kilo. Coba cek, ini sudah masuk ke bulan ke-7. Ada turun sekilo? Kita harus jujur, mau kurangi makan aja susah. Yang resolusinya mau misalkan ada yang mau berhenti merokok. Hari ini masih merokok apa enggak? Atau ada yang bikin resolusi, saya mau berhenti ngomong kasar deh. Saya mau bertobat, saya mau belajar ngomong lebih halus lagi. Faktanya susah. Kenapa? Karena kita berusaha dengan kekuatan kita. Kamu kurang kerja lebih keras. Belajarmu kurang banyak. Saya ngomong gini bukan berarti kita nggak boleh kerja keras ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus kerja keras. Tapi masalahnya adalah kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Makanya Tuhan datang menawarkan bantuan sama kita. Tuhan bilang, aku tahu kamu gak bisa. So mau gak aku bantu kamu? Banyak postingan di media sosial. Ada khotbah. Bagaimana supaya kita gak dikutuk.
bagaimana supaya kita dipakai Tuhan. Bahkan dia bilang, Tuhan bisa batal pakai kita. Waduh. Tuhan tahu kita tuh pasti gagal kalau kita pakai kekuatan kita. Sebab kita perlu doktrin otoritas yang benar. Ya, supaya epistemologi kita nggak kemana-mana. Tapi kita belajar untuk tertanam. Ya. Nah, yang ketiga kita akan belajar bagaimana memahami inisiatif Allah. Kita sudah tahu doktrin yang benar seperti apa. Ya, kita mulai belajar bagaimana otoritas siapa yang harus kita percayai. Ya. Kita baca di Galatia 1 ayat 3 sampai yang kelima. Kasih karunia menyertai kamu. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Ayat 3 bicara tentang kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sola gratia. Bukan karena kualifikasi kita. Bukan. Segala sesuatu yang baik itu yang datang dalam kehidupan kita. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kualifikasi kita. Bukan, itu tapi karena inisiatif Allah. Ya, bagaimana Allah Tritunggal berinisiatif menyelamatkan kita. Bukan karena kita yang cari Dia. Bukan karena perbuatan baik kita. Dan bukan karena kita pantas. Anugerah adalah murni inisiatif pencari dari surga. Jadi kalau kita bilang hari ini aku ada karena aku rajin ke gereja. Karena aku rajin berdoa. Karena aku rajin baca Alkitab. Maka aku menikmati berkat-berkat Tuhan. Bukan. Gak ada kualifikasi kita yang bisa kita lakukan supaya Tuhan bisa berkenan dalam kehidupan kita. Tidak ada, semuanya karena kasih karunia. Artinya Tuhan yang berinisiatif. Kekristenan sekarang bukan menjadi hubungan, tapi kekristenan menjadi agama. Berusaha mencapai Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kualifikasi, ritual, perbuatan baik. Hasilnya apa? Letih lesu dan berbeban berat. Kita menjadi Kristen yang capek. Kita menjadi Kristen yang lelah. Karena kita berusaha dan berupaya dengan kekuatan kita sendiri supaya Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Esensi Injil, Allah Tritunggal berinisiatif menebus umatnya. Tuhan yang turun dari sorga cari kita. Keselamatan bersumber murni dari anugerah. Sebabnya inisiatif Allah membuat kita bisa percaya kasih karunia. Kita bisa mengalami namanya rest. Sebabnya ada ayat lain, datanglah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan.
Itu seperti mau bilang begini, sudah, kamu sudah berupaya, capek kamu, datang sama aku. Tuhan yang cari kita lebih dulu. Minggu lalu Pastor Vivi bicara tentang pola Injil. Pola Injil selalu dimulai dari Allah yang melakukan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa berbuat. Hari-hari ini pergeseran paradigma banyak sekali terjadi kepada kita orang-orang percaya. Kita sudah mau pakai sistem kualifikasi. Saya harus beribadah, saya harus berbuat baik, saya harus mencari Tuhan agar diselamatkan. Tapi sistem anugerah Kristus menyelesaikan semuanya. Allah yang mencari kita. Kita menerima karyanya yang telah selesai. Keselamatan terjadi karena apa yang dilakukan dan diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Bukan dari daftar pencapaian spiritual yang harus kita penuhi. Sebabnya Yesus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita yang sudah kita baca di Galatia 1:4 tadi. Allah nggak kirim konselor. Allah nggak kirim instruktur supaya kita bisa diselamatkan. Tidak. Ia turun dengan pribadinya sendiri. Sebabnya terjadi pertukaran. Yesus meninggalkan surga, menggantikan kita yang harusnya kita menerima hukuman, tapi supaya kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Charles Wesley dia bilang begini, ketika dia membaca catatan Martin Luther tentang Galatia. Lalu dia bilang begini, apa yang semuanya kita lakukan itu gak ada gunanya. Perbuatan baik kita, persembahan kita, itu gak ada gunanya. Nothing, dia bilang begitu. Tapi hanya ketika kita menerima Dia yang menciptakan kita, Dialah hikmat kita, Dialah kebenaran kita, Dialah yang menguduskan kita, Dialah yang membebaskan kita. Aku tidak bisa lagi berkata-kata. Hatiku sangat dipenuhi oleh damai, sejahtera yang penuh kasih, sehingga air mataku jatuh. Jadi Charles Wesley bilang sama William Holland, kita tidak bisa melakukan apa-apa supaya kita mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, kita hanya bisa menerimanya karena kita diciptakan untuk Dia. Tidak ada KKR. Mereka saling membacakan. Seringkali diingatkan kepada kita semua, suami istri, orang tua dan anak. Apakah kita masih saling membacakan firman Tuhan? Hari Pantai Kosta kemarin kita bicara, seringkali kita pikir bahwa kita mengalami keubahan hidup. Kita mengalami lawatan Roh Kudus yang spektakuler. Dan kita harus rebah-rebah. Dan kita harus teriak-teriak. Atau mungkin bahkan kita bisa berguling-guling. Hanya firman Tuhan yang bisa
mengubah kehidupan kita. Saling membacakan. Jadi kalau kita pernah bisa ketemu orang, lalu orang itu bilang, aku mau berubah, aku mau bertobat. Tuhan sedang mengundang dia. Tapi pada saat yang sama, bagaimana kita menyikapi setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bagaimana kita bisa mengambil sikap waktu untuk merenungkan setiap kebenaran itu. Ya. Jika Allah tidak berinisiatif menyelamatkan kita, maka kita bekerja keras untuk hidup kita. Ya. Sebabnya Allah berinisiatif menyelamatkan kita supaya kita bisa hidup dan berjalan bersama-sama dengan Dia di tengah-tengah penderitaan dan ketidakpastian zaman. Sang inisiator itu tidak akan pernah membiarkan Anda sendirian. Di Reels, di TikTok, ada yang kirim sama saya. Tolong Bapak Presiden kita jangan apa? Jangan pidato deh. Setiap kali pidato selalu rupiah melemah. Ya. Kita hidup di situasi yang tidak ada kepastian. Tiba-tiba kita mendengar kabar baik, besok bisa berubah. Ya. Atau kita tiba-tiba mau dealing bisnis nih, sepertinya sudah oke. Tiba-tiba besok nggak jadi. Dia selalu berjalan bersama kita. Makanya di ayat 4 tadi, dia akan menyertai kita di situasi jahat yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita pikir Tuhan hanya menyelamatkan kita untuk bicara tentang surga. Tapi Tuhan selalu bicara tentang bagaimana kita diselamatkan untuk masa kini yang jahat. Saat kita bergumul dengan krisis keuangan, sakit penyakit, atau kesepian hari ini, inisiatif Allah hadir membebaskan kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Artinya apa? Artinya setiap kali kita mengalami penderitaan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita menghadapinya. Apapun itu. Segala sesuatu yang sulit. Segala sesuatu yang tidak mengenakan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Galatia 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan supaya kalian. Terjemahan BIMK. Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera. Karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita. Akan menderita. Berarti pasti menderita. Tapi firman Tuhan bilang, tapi tabahkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Tabahkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Allah menyertai kita di titik terendah. Itu sebabnya kita panggil Dia Immanuel. Kenapa? Yesus juga menderita. Bukan sekedar agar kita ke sorga. Tetapi agar Ia bisa berkata kepada yang hancur hatinya hari ini. Aku bersama dengan kamu. Kelahiran, kehidupan, penderitaan, dan kematian. Kristus sudah merengkuhnya. Ya, Kristus merengkuh kerapuhan manusia dan menunjukkan kebersamaannya dengan kita. Kubur kosong serta kebangkitannya menyatakan kemenangan dan memberikan pengharapan kepada kita. Ya. Karena slide-nya kayaknya lagi stuck. Kita baca bersama-sama, buka handphone kita di Matius 28
ayat 20 bagian B. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kau susah hari ini? Kau kecewa? Perencanaanmu 2026 mungkin gagal? Tapi Tuhan tidak sedang marah sama kita. Dia tetap menyertai kita. Lalu bagaimana implikasi Injil dalam kehidupan nyata? Yang pertama, kita belajar kita mempunyai lensa yang sehat. Karena Injil kita memiliki doktrin Alkitabiah yang kuat. Kita tidak mudah tertipu oleh manipulasi sistem kepercayaan dunia. Lalu kita mempunyai kekuatan sejati. Jika Allah yang berinisiatif, maka Allah lah yang akan menopang dan menyelesaikannya. Keamanan kita tidak bergantung pada performa diri. Lalu implikasi yang ketiga, kita mengalami ketenangan batin. Di dalam segala musim dan krisis, inisiatif Allah membuktikan satu hal mutlak. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Meskipun kita sendiri hari ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yesus Kristus, Sang Inisiator kasih. So, dalam beberapa waktu ke depan, kita akan belajar tentang kitab Galatia. Kita disebut pengajaran yang eksegetikal. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sini, mau cari khotbah-khotbah motivasi, mohon maaf, di sini tempatnya. Tapi kita belajar bagaimana teks Alkitab berbicara tentang apa yang kita alami. Bukan yang kita alami, kita cari-cari dalam teks Alkitabnya. Alkitabnya bisa bilang apa? Kita belajar di sana. Bukan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, kita cocokkan dengan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain.